Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Puji syukur jangan pernah henti, senantiasa hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa Allah memberikan karunia nikmat anugerahnya yang tiada pernah berhenti dan bertepi. Hanya kepada Allah senantiasa mohon kita selalu sholawat seiring salam tercurah untuk Al-Mustafa Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarga dan sahabatnya. Semoga senantiasa kita menjadi umat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dalam bingkai rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa taala, telah mendapatkan syafaatul uzma atas izin Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk khatib dan segenap kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah, jamaah salat Jumat Masjid Sahibul Ihsan hafizakumullah, senantiasalah tingkatkan selalu iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Topik bahasan khutbah Jumat kita kali ini adalah mengenal akan jati diri kita masing-masing. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal sebuah keberagamaan adalah ma'rifat, mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengenal Allah, maka man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada pada dirimu, tidakkah kau lihat, kau perhatikan? Merenung sejenak, mengenal akan hakikat jati diri kita, siapa sesungguhnya kita ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ada namanya jasmani, ada namanya rohani, ada jiwa, ada raga. Allah telah sempurna menciptakan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Aku ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Mari kita merenung sejenak banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Afala tubsirun, afala yatafakkarun, afala yasmaun. Apa kamu tidak mikir? Apa kamu tidak melihat, tidak merenungkan? Kita renungkan diri kita masing-masing. Saat kita bergerak, karena ada apa?
Saat tangan bergerak, kaki melangkah, lisan berucap, melakukan sebuah tindakan kita, karena ada tubuh. Ini kita bisa berjalan beranjak ke Masjid Sahibul Ihsan yang sama kita cintai, ada tubuh. Lalu siapa yang menggerakkan tubuh itu? Karena ada hati. Ada tekad, ada keinginan, azamnya, tekadnya tidak berubah. Jadi niat dia ada dalam hati kita, beranjak. Kalau nggak ada niat, berat melangkah. Artinya gerakan kita karena ada tubuh kita. Mata kita berfungsi, telinga kita berfungsi, lisan kita berfungsi, tangan, jantung berdetak. Tubuh. Ada tubuh fisik bagian luar dan ada bagian dalam. Diperintah oleh hati. Lalu hati siapa yang menggerakkan? Itu rohani. Karena adanya rohani, siapa yang menggerakkan rohani itu? Ruh. Nyawa. Hati bagian luar jantung, bukan lever. Hati bagian dalam itulah yang menggerakkan dan tergerak. Menjadi yang menggerakkannya adalah rohani. Rohani tergerak oleh roh. Roh itu yang disebut dengan nyawa. Nyawa dari roh itu masuk ke dalam seluruh tubuh kita dan dinding-dinding yang ada di bagian dalam tubuh kita. Menjadilah hidup. Roh siapa yang menggerakkan? Nur, cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah cahaya langit dan bumi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa yang ada pada dirimu tidakkah kau lihat, tidak kau perhatikan? Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia baru kenal akan Allah Tuhannya. Selama ini siapa yang kita sembah? Lafaz Allah kah? Nama Allah kah? Ruh, nyawa digerakkan oleh nur. Nur itulah nur ilahi. Saat Allah menciptakan, ingin Allah dikenal, Allah menyebut namanya sebagai lafaz Allah, maka agar diperkenalkan untuk memujinya. Nur ilahi itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur yang maha hidup itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Tubuh kita ini adalah merupakan af'al, perbuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita merupakan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Ruh kita berisi dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saat kita memasuki dimensi nur, itulah sir rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Al-insan sirru wa ana sirru. Manusia itu rahasia, akulah rahasianya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah.
agar meresap kita mengenal diri kita. Saat mata kita melihat, ini sesungguhnya basarnya Allah. Saat telinga kita mendengar, ini samanya Allah. Saat bertutur kata kita, ini kalamnya Allah. Saat kita bisa mengenal segala sesuatu berilmu, ini ilmu dari Allah. Kita ini adalah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tiada ilmu sedikit pun yang kita miliki melainkan yang Allah beri. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Dia Allah yang amat sangat mengetahui lagi bijaksana. Apa yang kita bisa sombongkan? Kalau dikutik sedikit saja otak kita ngeblank. Saat kita melakukan sesuatu berkehendak, berkeinginan, ini adalah kodrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat sampai detik ini kita menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas, ini adalah hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mana yang diri kita? Diri kita adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, tiada daya dan upaya melainkan dengan izin-Mu ya Allah. Atas karunia dengan cahaya-Mu Kau berikan ruh ini menggerakkan seluruh tubuh. Ruh ini mengandung sifat-sifat asma-asma-Mu ya Allah, yang dengannya hamba bisa melihat, mendengar, bertutur kata, bergerak, melakukan aktivitas, berpikir. Kau berikan akal. Karenanya saat menghembuskan napas terakhir, disitulah berpisah ruh dari jasad kita. Berfungsikah jasad saat ruh lepas sudah dari tubuh kita? Tak berfungsi lagi mata pendengaran, tak berfungsi lagi lisan bersyukur saat ruh ditiupkan. Alastu birabbikum, wahai ruh, apakah kau mengakui aku ini Rabb Tuhanmu? Ruh semua menjawab, qalu bala syahidna, ya aku bersaksi engkau adalah sebagai Rabb. Saat ruh lepas nanti, sudahkah kita kembali kepada Allah dengan sebuah persaksian bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hakikatnya saat kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kesaksian kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, apa yang ada pada dirimu kau tak lihat. Oh, ternyata kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata selama ini kita sering menampilkan jiwa-jiwa yang palsu alias ego kita. Merasa bisanya kita, merasa hebatnya kita, merasa paling pintarnya kita, merasa mazhab kita yang paling hebat. Ini ego. Karena al-haqqu mir rabbik, kebenaran dari Allah. Ketahuilah hakikatnya, kita lemah, Allah yang maha kuat. Kalau kita memiliki kekuatan, itu adalah dengan al-qawi, al-matinnya Allah.
Ketahuilah, saat kita bisa berbuat arif, bijaksana, adil, itu adalah al-hakam, al-adilnya Allah. Ketahuilah, saat kita bisa berkasih sayang, rahman rahimnya Allah. Saat kita bersyukur, masuk dimensi asyakurnya Allah. Saat kita bisa bersabar, as-saburnya Allah. Saat kita bisa berbagi apapun yang kita miliki, al-wahabnya Allah. Saat kita diberikan kekayaan, itu al-ghaninya Allah. Kita hakikatnya fa'anal abdul muftakir, hamba yang fakir, hina, lemah, tiada berdaya. Karenanya, posisikan senantiasa sejak bangun tidur sampai tertidur lagi, kita adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hilang kedirian kita, hilang keakuan kita, hilang ego kita. Dan sebelum khatib naik mimbar, kita dengar azan 2 kali tadi. Saat muazin mengumandangkan azan, Bilal mengumandangkan azan, apa jawaban kita? La haula wala quwwata illa billah. Ayo salat, enggak ada daya. Nih, bisanya salat kita, tegak berdiri, rukuk, sujud sampai salam. Allah. Alal falah. Yuk meraih kebahagiaan, kemenangan. Jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Enggak ada daya melainkan dengan, enggak ada kekuatan. Ya. Merasa hebatkah kita bisa berzikir 1000 kali dengan la ilaha illallah? Merasa kita kah? Tahajudnya kita kah? Puasanya kita kah? Semua izin Allah. Karenanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhir azan, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang bisa menggerakkan aku, menghidupkan aku, menjadikan aku beraktivitas semua Allah. Itulah saat kita menghadap Allah. Katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, salat hidup, ibadah hidup mati untuk Allah. Memang kita bisa sholat dari siapa? Allah. Ibadah Allah, hidup Allah, mati Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Lenyap keakuan kita, lenyap ego kita. Yang ada adalah muraqabah, musyahadah. Kita selalu merasa bersama Allah, dalam sisi-sisi Allah, dalam motirnya Allah, dalam pengetahuan Allah, dan musyahadah. Apapun yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, Allah, Allah, Allah. Inilah hakikat ihsan. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yara. Ihsan adalah hendaklah kau berbuat kebaikan seolah-olah kau melihatnya. Kalaupun kau tak mampu melihatnya, Allah selalu melihat. Bahkan wa ila sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku dekat. Bahkan dekatnya Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat dari orang dari kita.
Semoga kita merasakan, renungkan. Selama ini jangan sibuk mengevaluasi diri luar. Ingin kenal Allah, menyelam ke dalam. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jangan sampai napas sudah di kerongkongan, ajal akan tiba, belum kenal kita siapa diri kita. Kalau kita kenal diri kita yang sesungguhnya, kita kenal Allah, asik bermesra-mesra dengan Allah. Allah, Allah, Allah. Semoga akhir hayat kita pun husnul khatimah dengan man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalam ucapannya la ilaha illallah, surga tempatnya. Belum berakhir, surga dunia, kelapangan di hati. Semoga Allah rahmati berkahi ridhoi kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu